Ngiring ngadeg para tamu undangan sambut narap al-mukarram dan guru. Silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang ketiga, mau'izatun hasanah. Yang keempat, doa dan acara terakhir yaitu penutup. Hadirin jamaah tamu undangan yang berbahagia, marilah kita sama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kami Al-Ustaz Muhammad Ansori Rasyadi. Beliau merupakan salah satu qari provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan putra terbaik Lombok Tengah yang dilahirkan dari Zuriyah Ustaz Idham Khalid. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا Sadaqallahul aliyyil azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara berikutnya yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan langsung
warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang ramai, banyak orang pergi ngaji. Jawab salam kurang ramai dan coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu alazim. Ayah bunda, pangeran sesepuh sultan, tokoh agama, para alim ulama, guru kiai, para ustaz, para dai yang bersepatan hadir, tokoh masyarakat, seluruh kepala wilayah atau bapak-bapak kader yang bersepatan hadir, menikmati para bahagian, malik sangat bija, bini lagi wayalan anu, kairake, segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah yang dari kita. Dari senenten kereta lebih lanjut Nabi Sallallahu pertama dan sangat utama dalam sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala secara pernyataan dan kenyataan. Kalau pernyataan itu teori, kalau kenyataan itu praktik. Kalau teori itu gampang, tapi menggunakan fasilitas yang semua dari Allah ini pada perintah Allah dan semua. Kan kita kenal membahas sejarah, kenal Al-Quran selaku dicuri Allah, selaku dicuri Allah, selaku dijalan Allah, kebenaran Allah, dapat Allah kemarin. Ya benar syukur kepada Allah. Sampai dulu Allah Taala tidak belum mesti yang nikmat, aku turun perintah. Dalam bahasa hakikat yang di luar Allah Ta'ala berpahala juga bersuruh beribadah. Karena segala bentuk macam ibadah ini adalah untuk menunjukkan seorang hamba pada bersyukuri nikmat yang telah diberikan pada hakikat. Mungkin promosi yang laku ini dalam penilaian Allah, karena Allah yang dari yang pas. Promosi yang selaku dan pertolongan Allah Subhanahu. Mudah bersama-sama mengucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillah. Kedua dalam kesami-sami ucapkan selawat dan salam kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga selalu tertinggi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maaf, belum tentu dari Nabi Muhammad kita baca selawat dan salam lalu ikhlas. Kemudian sebagainya, lalu disalingkan, lalu tak mampu. Perlu setia mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad, penilaian Allah dimuliakan Tuhan. Wala yasbau indahu illa bi'izni. Memang melaksanakan syafaat dulu Nabi Muhammad sebelum ada izin Allah. Penilaian saya layak, saya cocok, saya pantas dengan syafaat Nabi Muhammad. Baru Allah yang menilai dulu, karena Allah yang memantau. Kemudian baca selawat sekali langsung mengispat pada dia sembahyang pada desa di Kewang pada dia berhasil tidak sebenarnya. Jadi perlu sejetnya kalau menyadari bahwa Nabi perlu sejetnya ini kan lahiran dunia sih nenek dari itu membahas tidak dari kecil ke hidup kan dan kecil musibah ya Allah saya berarti kecil barang-barang membangun sebuah musola ya pasti ada gambar itu cocok lagu lakukan itu gambar kan diterima berarti diterima si bos memang si Allah Ta'ala lakukan itu apa setiap
semaksimal mungkin meniru piton bahasa Inggris sifat yang ada dalam kabut maupun kabut dalam kisah ini ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mami sangat dia penyaran ayah selaku sahabat dan bermanfaat. Alhamdulillah saya pribadi atas izin Allah berikan siapa ini di hadapan berusaha dalam rangka untuk menunjukkan tentang nuzul Quran. Nuzul Quran tak asing maksudnya dengan Quran itu kan bahasa Arab. Namun bahasa menariknya turunnya Al-Quran. Namun bahasa penyanyi itu Quran. Tapi kalau bahasa jiwa ini yang terpenting. Bahasa jiwa turun bahasa Melayu, nuzul bahasa Arab, untuk bahasa penyanyi bahasa jiwa. Bagaimana? Ini yang lalu terbentuk dari tapi lalu kendaraan terbentuk lalu terima jiwa ini harus menerima Al-Quran sebagai pedoman itu banyak kita membaca Al-Quran tapi tidak menerima sebagai pedoman. Ini yang berarti kitab suci ini baru akan menjadi petunjuk ketika sudah diterima oleh jiwa. Dan segala bentuk yang disebut suci di dalam syariat Islam hanya satu tugasnya adalah untuk mensucikan jiwa. Karena yang disebut suci dalam syariat Islam adalah empat. Empat disebut suci di dalam syariat Islam. Bulan suci, kitab suci, tempat ibadah yang suci, tanah suci. Tapi yang empat suci ini akan jadi percuma kalau hati kita kotor. Karena menjadi akhir penghujung hayat kita yang dipanggil adalah jiwa yang tenang. Sehingga kalau kita beribadah ke tanah suci untuk mensucikan jiwa. Kalau kita mempelajari Al-Quran untuk mensucikan jiwa. Kita masuk ke tempat yang suci, mensucikan jiwa. Berbeda makin masuk ke dalam bulan suci untuk mensucikan jiwa. Makin di dalam bulan suci secara syariat ini makin tidak asing lagi presiden yang sampun firman bahkan hafal hadisnya bahwa di dalam bulan suci Ramadan seluruh setan terbelenggu. Selalu setan itu perampok duit bulan puasa. Pirang singgungi angkat pirang aluwi dan samping dengan telah. Padahal di dalam bulan suci bersinggung nah, ada sebelum muslim yang tidak gagal paham kita harus tetap apa dimana di dalam bulan suci tidak lain tidak bukan yang dikatakan bulan suci adalah jiwa yang suci. Tapi satu-satunya jalan untuk mensucikan jiwa dapat mengalahkan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu inilah proses melalui puasa. Inilah prosesnya melalui manusia. Makanya turunlah perintah Allah di dalam Al-Quran yang disuruh berpuasa itu orang yang beriman. Orang yang Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jabaran dengar. Hai orang beriman, ada yang ibarat Pak Kadus makin, hai Pak Kadus. Berarti lamun dengar dari Pak Kadus, takkan batinnya merasa dipanggil. Selain si Pak Kadus, kan dia mungkin merasa dipanggil. Artinya apa? Hai orang yang beriman, berarti dia merasa dipanggil orang yang kalau dia tidak beriman, dia mungkin akan merasa dipanggil.
semakin sumpah menarak ibu kembang ke tetangga pendek kuasa. Pertama kita ambil hikmah bahwa Allah menunjukkan orang ini tidak beriman. Ini adalah salah satu tugas kita yang telah beriman, bagaimana merangkul supaya baginda bisa menjadi orang yang beriman. Itu tugas kita bersama, bukan untuk menghina, tugas manusia kita. Apa tujuannya Allah menurunkan perintah siam ini? Untuk menjadi orang yang la'allakum garis bawah kata la'allakum tattaqun, lingkar kalimat la'allakum tattaqun. Di dalam ayat lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah orang yang takwa ini namanya orang terbelenggu setannya. Orang yang takwa ini yang dikatakan orang tertutup nerakanya. Orang yang takwa ini yang dikatakan terbuka surga. Sekalipun mati dalam bulan puasa, mati lalu di puasa, boleh sembahyang, tetap bukan neraka. Tetap bukan neraka. Walaupun bulan suci Ramadan, lalu belum siap yang tidak berpuasa, belum siap yang tidak sholat, belum siap yang tidak beribadah, tetap terbuka neraka. Karena yang menuntut itu adalah kesucian, ya bukan bulan suci. Berarti yang untuk kotor tidak bisa. Berarti la'allakum tattaqun ini satu yang belum dijawab. Tiba-tiba mati bulan murid, namun takwa ya tetap berduduk neraka. Tiba-tiba mati bulan puasa, makin mati ngangkok, ya masih nggak ada neraka. Berarti kembali kepada diri sendiri. Jadi saya dari sekut setan, itu sekut setan. Artinya memerangi hawa nafsu. Tapi memerangi hawa nafsu itu tidak enteng. Bahkan kalau menurut Nabi itu lebih berat jika dibandingkan dengan perbuatan. Lebih berat. Karena dalam perang badan bisa di tempat, bisa di lapangan. Tapi kalau perang dengan hawa nafsu, termasuk 2 minggu, sembahyang 2 minggu. Nah ini itu bahaya masalah. Ketika bermuslim yang dapat mengalahkan hawa nafsu dan mau, ya itu mau bersikap setan, mau beribadah neraka, mau membuka surga. Tapi sebaliknya, kalau bermuslim yang tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, tinggal kegagalan kita. Gagal membelenggu setan, gagal menutup neraka, gagal membuka surga. Gara-gara kita yang kalah pada hawa nafsu. Jihadun nafsu terpenting adalah perang dengan hawa nafsu. Betul baru makin bermuslim yang bersifat setan, beribadah neraka, membuka surga dalam situasi terhancur tiba rumah terpuasa kita berubah. Karena dalam munasabah doang nggak menurut sabda Nabi, lumit, lapang minum lapang makan. Kami syai'in laisa lahu min syai'in illa jiwalat. Kami dalam puasa. Karena abi garak mau, dia bau sikut setan, dia bau beribadah neraka, dia bau berbuka surga, darah mau. Kecuali dari mau lapar dan lalu menunjuk, adik perlu macam puasa kita. Baru kedai berhasil, baru kedai berhasil. Ambil puasa saat lalu ini, lalu menurut di dalam kitab Faslul Asrar disebut bahwa puasa mubtadi, puasa mutawasiat, puasa lima. Namun menurut di kitab Quran Muslim, puasa umum, puasa khawas, famas. Sebenarnya cuma beda sedikit. Beda para dengan puasa mubtadi. Puasa tidur, puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ada 2 cara. Jaga diri tidak bertelur, jaga diri tidak terginap, jaga diri tidak beralih dulu. Hari ini lalu puasa benar. Lalu saya puasa di Semarang terjelur sekali doang wajib dengan isi 60 jelur tidak. 60 jelur sih terganti. Lalu saya puasa di Semarang terjelur. Saya dari bekerja dengan mama.
dengan Nina. Yo gembira. Karena dia baru bakal si hukum berturut-turut dengan Nina. Karena lamun mau 10 jelur kelas jelur pada, mau sebulan kelas jelur pada, dengan Nina pasti bertelah karena nah, ya kau jadi bergendik dengan dari kita berbeda kemarin dengan Nina lalu dipilih mama dia tahu. Nah, ya kau mama dari bergendik. Nah, usah banyak-banyak dipilih kan pada dari itu lalu konslet berletak kilometer petang. Lalu nak sekelur dia ngawak dia kan 60 jelur dia lah. 60 jelur si gentik baca lamun nak sige si merah ini akan hukum bikin namun puasa mau putar dari terbit pajak sampai terbenam mata. Yang kedua puasa mutawassit ini dilaksanakan siang dan malam. Ada dijaga diri tekan belakang, ada dijaga diri tekan lupa, dijaga imun tekan kali maksiat, dijaga naik dari kelapa kali maksiat, dijaga hidung di kali maksiat, dijaga mata di kali maksiat, dijaga kedok di kali maksiat dan mungkin kira saya baru saya berjalan mau semuanya ini terbelenggu. Mulai dalam maksiat terbelenggu setan. Soal setan ini ada setan yang berbentuk manusia, ada yang setan yang berbentuk hawa nafsu, ada yang setan yang berbentuk jin. Kalau berbentuk jin tidak jalan dengan kesurupan. Sama dengan duit berbentuk manusia dan berbentuk hawa nafsu. Sekarang anak sehadir, ada Pak Kadus misalnya. Pak Kadus di Timuni, ada di puasa, bulan puasa, pergi kadus setan. Misal, karena setiap manusia yang menghalangi membelok orang untuk mengerjakan perintah Allah itu adalah setan. Siapapun orang, siapapun orang, di mana kecopong, berarti setan kecopong. Kalau manusia yang menghalangi dalam menjalani perintah Allah, baik zahir maupun enggak. Sekarang munara biar tak mabuk bisa bilang ini setan. Setan. Iya, setannya dulu. Ini setan kami. Lu enggak 081 di mana copong di baju. Berarti saya sibuk setan gitu. Kalau setan itu berarti kalau setan baru itu kembali kepada kita. Apalagi kita mampu puasa nomor 7 ini bisa tokoh sabda Nabi man fariha bihi badan faqad harramallahu jasadahu. Barang siapa gembira dengan masuknya Ramadan, dari masuk jiwa diri masuk. Namun dengan kamu untuk Ramadan, selalu kamu dimandi puasa, dimangreskan, dimampude, dimandi sembahyang, selalu kamu tapi khususnya yang dimasuki oleh Ramadan ini yang haram tersebut dengan satu sebab dapat dia berpuasa hati, puasa yang dendam, puasa dari segala bentuk maksiat ini yang manusia haram tersebut. Sehingga rahasia Ramadan itu manusia. Sekarang di bulan puasa manusia wajib kan? Di bulan puasa kita yang puasa. Kena rahasia Ramadan manusia, rahasia Quran manusia, bahkan rahasia Allah pun manusia. Rahasia Ramadan itu manusia. Lalu bulan ini tidak sedikit kelumi, dia berada 12. Sedikit lu berada 12. Cuma itu di Ramadan ini tuh sadaran, mudah pun kita baru dengan stimulan.
Sadarlah. Tapi yang dimaksud adalah manusia. Karena menjadi isi neraka jin dan manusia. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada. Cuma bulan itu sebagai saudara. Coba cari dalam. Sesungguhnya menjadi isi neraka jin dan manusia. Pada bulan suci, bulan kompor, tapi kembali kepada diri manusia. Nah, dari mungkin belum mesti terjadi sebab sadar lebaran barat mungkin. Karena yang sabilan itu belum tentu yang sekian sekian belum tentu tidak ada jaminan. Dan Allah yang menilai yang pas. Allah yang menilai yang tidak pas. Tak bisa diukur manusia itu dalam fase kita itu tak bisa. Karena diukur sebab kita bagaimana caranya. Karena manusia yang berhasil dalam puasa inilah rahasia mulia, ini rahasia bulan suci, inilah rahasia sampai Allah menyebutnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu manusia yang mensucikan dirinya tidak menjadi pecundang nafsu, tapi dia menjadikan nafsu pecundangnya. Itulah manusia. Jadi mungkin kalau bermusik itu mau kaitan dengan bulan suci, dengan Al-Quran, dengan puasa, tidak bisa dipisahkan. Namun perawas bulan suci, tapi kalau puasa itu bulan suci. Maaf. Kalau bulan suci pasti puasa, tapi kalau puasa itu bulan suci. Kalau berbicara bulan suci pasti berkaitan dengan kitab suci. Dan rahasia kitab suci ini tiada lain dan tiada bukan adalah manusia dia. Manusia itu sendiri. Arab dengan Arab, dengan Islam, bahkan mengkaji Al-Quran, dia menghadai rahasia Quran, menemukan rahasia Islam, tidak itu bahasa Inggris tidak, bukan bahasa Inggris, bahasa Inggris lagi. Jadi menyerah dengan barang ini menelok dari Al-Quran. Sesungguhnya manusia ini adalah Al-Quran yang berjalan. Sesungguhnya manusia ini rahasia Quran. 30 juz Al-Quran rahasianya manusia. Untuk membuktikan bahwa manusia ini rahasia Quran. Dua hal kita lakukan. Lakukan yang pertama adalah kita menghayal. Apa yang kita hayalkan? Kita hayalkan dunia ini tsunami. Kita hayalkan dunia ini tsunami sehingga Al-Quran tidak ada yang tersisa satu lembar. Karena hancur seluruh harta di bawah oleh air. Yang di dalam masjid Quran hancur, yang di dalam toko Quran hancur, yang di dalam balai Quran hancur, satu lembar pun tidak ada yang tersisa. Yakin dan tidak yakin, kalau masih ada hidup orang Islam, Quran akan bercetak ulang, akan keluar huruf-huruf Quran dari diri manusia Islam. Ini yang pertama kita lakukan untuk mencari tahu rahasia Quran adalah diri manusia. Sehingga kalau manusia mengingkari Quran sama artinya mengingkari diri sendiri. Kalau manusia mengkhianati Quran sama artinya mengkhianati diri sendiri. Kalau manusia membaca Quran sama artinya membaca diri sendiri. Betul kita baca kata manusia yang menegasi. Yang kedua yang kita lakukan untuk mencari tahu bahwa manusia ini rahasia Quran. Coba para ustaz, para paham, pakar Al-Quran, kita serahkan serta kertas yang kosong masih. Kita serahkan sebelum membeli kita
tuliskan saya Bismillahirrahmanirrahim. Satu surat Al-Fatihah. Tulis, pasti bisa. Banyak diri, banyak dia. Dari mana keluarnya Bismillahirrahmanirrahim? Pasti dari mana tulis. Dari mana keluarnya kalimat yang setia? Dari diri orangnya. Di mana sumbernya Al-Quran yang tertulis? Tiada lain adalah hati. Cari dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Allah telah menurunkan Al-Quran di dalam hati dengan izin Allah. Sehingga Al-Quran ini terbagi dua. Inna lil Quran yang syahada wal batna. Sesungguhnya Quran terdiri Quran yang zahir dengan Quran yang batin. Kakak ini goyah yang batin. Satu itu goyah. Satu ini goyah isi jeruk di dalam lendong jeruk. Berarti lendong jeruknya putih. Sekarang mau ini goyah ilmu batinnya pasti dalam syariat yang putih. Itu contoh dari artinya apa? Nabi Muhammad itu orang Arifah. Setelah Arifah bukan syariat. Muslim makin kebalik, dia bilang marifat ini sebaja, dia ada marifat setan. Kalau Nabi Muhammad kan setelah diceritakan berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat, berarti sama artinya bahwa Nabi Muhammad setelah marifat melaksanakan syariat, saking kencengnya marifatnya Nabi Muhammad, dia pegang syariatnya, artinya si kenceng isi hasil dia pegang lendo. Maripat kalau kenceng isi kalau dia lalu dibawa kepada utang dan dibawa utang kata kedua dinilai berisi. Ini contoh. Karena hanya satu yang kita ambil contoh pada Nabi Muhammad. Kalau kita harus marifat Nabi Muhammad dan marifat. Yang sila. Manusia pembohong yang marifat meninggalkan syariat ini. Dia melarang marifat yang ngaco itu. Kalau kita merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Sehingga makin perlu yang ingin mencari tahu Quran yang batin, Quran yang zahir tempat kita cari. Kalau mau mencari isinya di dalam kulitnya sempat, sehingga tidak bisa dipisahkan antara zahir dan batin. Innalit Quran syahwabat. Apa itu Al-Quran yang sejati? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebenarnya Quran sendiri dia jadi petunjuk oleh diri manusia. Wa bayyinat jelas pedas. Furqan dia tahu beda apa. Dia diri manusia. Lagu-lagu masih tersimpan di dalam hati Quran. Dia menjadi Quran Majid. Namun masih tersimpan dalam roh dan rasa Al-Quran Majid. Kalau sudah tertulis di atas pun, di atas kertas Al-Quran Majid. Kalau masih tersimpan di dalam hati, wala hati wala sakit. Ada tidak turun? Ada 5. Ada 5 ayat turun. Lalu kaji. Ternyata rahasia Quran dinikmati lupakan lamun konsekuensi hidup. Ini atur Quran karena rahasia Quran itu nikmat Quran. Karena pembeda Quran. Pematikan boleh diri pembeda yang mana dikatakan berbeda pada manusia. Yang mana yang dikatakan berbeda pada manusia. Sehingga jelas cara menuju kepada diri manusia. Ada 5. Mana yang 5 dalam syariat, mana yang 5 pada ayat. Hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Kalau 5 dalam syariatnya, semua hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba cari mana.
Setelah kita tahu artinya, kalau secara arti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nama Tuhan yang menciptakan kamu. Lalu maknanya yang sejati adalah Iqra artinya ketahuilah, karena setiap perintah baca adalah perintah tahu. Kita baca itu bertanda tangan, tahu di dulu apa tanda tangan. Lalu di berdewan baca dulu apa yang beli, kabar boleh beli, tahu salah boleh beli, tahu di dulu apa yang beli. Jangan terjadi seperti yang terjadi di orang tua. Beli nolak mahal, artiku mau beli. Ini di orang bukan yang terjadi, karena dia tidak bisa membaca. Berarti baca itu artinya ketahui. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Itu bahasa syariatnya. Kalau bahasa hakikatnya, ketahuilah Allah yang menciptakan. Jadi Nabi Muhammad bukan yang tidak bisa membaca, bukan itu karena rahasia tidak. Nabi Muhammad tahu. Jadi Anda bisa membaca. Tidak. Anak saya bertahu. Kalau bertahu pada suruh baca untuk baku, suruh baca. Oleh kerana itu, mana yang lima pada Indonesia dan turunnya akan tujuh belas. Ada pada manusia, ya apa manusia rahasia Quran. Rahasia pada manusia, apa manusia wajib puasa negara. Manusia. Desa lima, desa itu orang ini manusia. Cari tahu apa yang ada dalam sana. Hudan linnas, membara oleh diri manusia. Wa bainatin minan huda, dengan berdasarkan itu adalah puluhan pembeda. Ini nama boleh dari manusia mana? Walau harus dibasok itu dari nikmat. Berbeda menjawab Haji Ahmad Yahya. Berbeda takut. Saya tidak pernah mengumumkan memberitahu karena jawab berbeda takut. Siapa yang memberitahu? Hudan linnas, membara oleh diri manusia. Wabainat imranna, pedaskan yang terbarat. Daun Haji Rahmat Hidayat Birat dan Daun Haji Rahmat Hidayat Putih. Bukan berbeda. Anda dapat membedakan antara warna jawab dan iklan. Takut. Saya ibarat dapat ketahuan. Al-lamal insana malah. Allah Ta'ala barang memberitahu. Berarti keniman. Walah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala tahu kita isi mata, aku mata si tahu kitanya Allah Ta'ala. Berarti allamal insana mana? Ya, kita harus sembarangan beritahu nikmat kita belum diberikan oleh Allah untuk nikmat adil lahir batin dunia sesuai aturan aku dan ini rahasia tuh. Yang kedua, ini lagi mama tahu kita tidak tahu kan. Hudan linnas, pembara oleh diri manusia. Wa bainatin minal huda, dengan pedastan yang terbarat, suara dengan maha tatarusan. Furqan, pembeda tahun perbedaan minat sanai mama. Saya ibarat dapur ketahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala barang bertahun. Saya bersifat dengan saya kebenaran manusia. Makanya manusia dengan Allah tidak pernah berbisa. Faiza salat al-Fatihah Abdalul imani antara maka Allah laka isma kunta. Abdal iman yakin bersama Allah di mana-mana. Cuma satu rakaat yang tak boleh hawa nafsu.
humas jabatan habis. Pernikahan itu makanya tidak bisa dusta. Di sana ada tersimpan rahasia firman Allah. Nah, kata Fatimah. Makanya baca. Saya mau baca di cukup jadi hisab. Yang sebab tindakan Rasul. Yang ketiga, misalnya kalau saya kenali, saya akan coba ni, wah beri dure, beri nangke, kemudian beri lalu dari kiri ke betul, mukul itu beri lawang dure, karena dia tak semai, dan angkat harus pasal. Walaupun sesebuah dari beri lawang dure nangke si Roni, tetap ketahuan, begitu dure, begitu nangke. Ada nikmat yang diberikan diri kita sebagai umat. Hudan linnas, pembarah oleh diri manusia. Wa bayyinatin minal huda, dengan penasang kebaraan duren nangke. Bukan berbeda tahu perbedaan duren sekait nangke. Saya barakan bu ketahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah taala barakan bu ketahuan. Kira apa? Makin yakinan dalam keadaan tutup mata. Yakinan dalam keadaan tutup mata. Jadi kalau kedua aku dari sini pasti ada pada diri saya yang beriman. Iman. Dina agama, ayat. Walaupun dia minum dalam keadaan tutup mata. Dan dia lepas dalam keadaan tertutup. Hudan linnas, pembarah oleh diri manusia. Wa bayyinatin minal huda, dengan penasang kebarang furqan pembeda. Perbedaan ayat maksud ayat apa? Saya barang aku ketahuan, saya aku ketahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala memang bertahu. Dan yang kelima, ini sebenarnya dalam menerima kota dari Yahudi, dia nanti Quran kenapa ditulis mengotori Quran mengotori diri. Dan yang kelima, panggil saksinya kulit berarti seninan tu di rumah soal harus ibu keluar orang mendengar semuanya tiram doang akhir sempat ada yang bersolat isi kembesok akhir kulit menjadi jauh api yang center orang tenang mulai cepat dalam badan. Assalamualaikum dalam berjauh. Buka lawang tidak terbuka. Buka. Main kan? Gagal. Baru-baru buka kimpong di bayinya. Bani terkecuali tadi. Padahal dia begini. Atas. Tapi belum tiba. Ada yang pegang tak? Dia punya longkang situ. Begitu kuat, tidak ada sinar sedikit pun. Pedas itu, pedas sangat dimanfaatkan sebagai obat dan pedas itu, pedas hudan linnas
allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala barang apa ketahuan. Ini buktinya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini buktinya wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ini buktinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kamu sudah beriman pada Al-Quran, jangan setengah-setengah. Turunkan tujuh belas itu ada pada diri manusia. Ya pun 5 ayat yang turun tanggal 17 ada kaitannya dengan 17 rakaat yang tidak boleh didirikan oleh manusia. Memisah 17 dari diri manusia. Sumber kenikmatan sejati adalah kemenangan menahan diri. Ya sumber. Ada yang tadi ketahan oleh kadang-kadang mungkin ibu minum di dalam balik, mungkin buka bersama kerja dengan duit nikmatnya putih. Tidak nikmat. Kenapa? Hilang kenikmatan ini gara-gara kita jadi ketundangan. Namun ternyata sudah pemberitahu yang jujur, yang pas bahwa kenikmatan itu kuncinya adalah mengalahkan hawa nafsu. Sedangkan ini tahu nafsu seperti ayat sahaja akan narkoba. Narkoba kena tidak narkoba. Nar api kobar apinya ada. Api yang menyala yang menghancurkan masa depan. Dia pun narkoba. Narkotika, nar api. Berada dalam api yang tidak mengutip kocok. Dia pun narkoba. Kamu penjara menjadi narapidana. Nara artinya api. Ini penjara api neraka dunia. Kata timah bulan puasa, makin lamunnya. Keting narkoba neraka bukan. Bermula di udara dan tidak bisa pulang. Kepada langsung nar ya. Narkoba, narkotika, narap. Lu debai langsung. Sepiaran saya ketanya. Dan kita sepiaran saya begitu lu gedok udah. Lu gedok udah gitu. Padahal pedas dan kebarat nar nakan. Narapidana api. Narkotika nar api. Narkotika api. Nah, itu hasilnya. Kemudian gedok udah. Dan di mana mati bulan Murid sementara orang mereka kuat dan bulan Murid. Di mana mati bulan Muharram memang orang mereka kuat dan tetap berbuka karena apa? Inilah rahasia la'allakum tattaqun. Dia semua itu tercapai. Simpulannya adalah inna akramakum indallah. Sehingga puasa ini mendidik manusia menjadi hidup sederhana. Sehingga makanlah berpikir, harus segelas air kalau kita. Bangun nafsu ini dia numpuk di meja, dokter air beli es. Karena ternyata mau dibentuk kuning jamnya, sebenarnya dan berikan dengan Islam di Indonesia.
harus kamu masuk bulan puasa harus turun harga barang sabulan karena kebutuhan orang Islam itu kurang kan. Lalu maka bertambah soal saat yang puasa. Ya, ada satu liter puasa ini berarti begitu. Sebenarnya menyisihkan sebagian untuk peduli kepada sesat. Karena identik dalam puasa ini berisi dengan ibadah, bersedekah, ibadah sunat bukan hanya yang wajib. Ini yang bikin mereka duduk sebenarnya karena kegiatan ibadah. Tidak saya membaca Al-Quran banyak, bersedekahnya dulu bahkan yang sunat saya biar sembahyang sunat kedua terawih, bahkan saya berkira berjamaah sembahyang bisa. Coba ini kita lakukan walaupun di bulan puasa kedua. Maka dasar bulan puasa dalam kita berjamaah. Masya Allah, ini yang sebenarnya kita bilang. Balikan kita sebenarnya. Karena iman ini kita harus dibuktikan dengan bermanfaat. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai orang lain seperti yang mencintai dirinya. Seperti seolah orang iman itu adalah menunjukkan saling kasih sayang. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia kenyang sendiri sementara tetangganya adalah lapar. Begini bagi bentuknya adalah kasih sayang peduli kepada sesama. Tidak cukup dengan iman saja, tidak ada prakteknya. Ini masalah pengajian ini sering disebut dalam santapan rohani. Tapi pun seputaran santapan rohani di mana pengajian sampai 50 teman yang benar santapan rohani. Dalam zaman dengan jangan dipaksa sedikit, karena siapa tak